Episode diawali dengan Samrat yang menghampiri Pirat dan bertanya apakah dia sudah bertemu dengan Sai. Pirat dengan sedih berkata, "Tidak pernah." Samrat berkata, "Aku tahu kau pasti tidak tega dan tidak punya keberanian melihat Sai yang keadaannya sangat parah seperti ini." Pirat berkata, "Aku telah kehilangan hakku untuk melihatnya dan mungkin Sai sangat membenciku." Samrat berkata, "Hubungan suami istri bukanlah seperti kaca yang mudah terpecah belah. Namun hubungan suami istri selamanya akan utuh meskipun diterpa begitu banyak cobaan." Mendengar itu, Pirat hanya terdiam. Di malam harinya, Aswini terus saja menangis di dekatnya Sai yang belum sadarkan diri dan dia berharap keadaan Sai secepatnya bisa membaik. Dan tiba-tiba saja Sai langsung membuka matanya yang membuat Aswini merasa sangat senang. Samrat dan Aswini mencoba bertanya kepada Sai bagaimana keadaannya dan apakah dia merasa kalau dirinya sudah mulai membaik. Namun Sai hanya terdiam dan dia melihat ke arah kiri dan kanan. Samrat bertanya apakah Sai mencari seseorang. Mendengar itu Sai pun mengedipkan matanya. Samrat bertanya lagi apakah Sai sedang mencari Pirat. Lagi-lagi Sai pun mengedipkan matanya mendengar pertanyaannya Samrat. Aswini berkata, Sai mungkin hanya bisa mengedipkan matanya dan dia masih tidak kuat untuk berbicara. Sekarang kita harus memanggil Pirat dan dia harus ke sini menemui Sai. Kemudian Aswini pun keluar untuk memanggil Pirat. Aswini meminta Pirat untuk menemui Sai dan berkata bahwa sudah saatnya Pirat untuk bertemu dengan orang yang selalu dia doakan. Mendengar itu Pirat menolak karena dia takut nantinya keadaan Sai semakin parah gara-gara kehadiran Pirat. Akan tetapi Aswini dan Samrat memberitahu Pirat bahwa Sai sendiri yang ingin bertemu dengan Pirat. Sai mengedipkan matanya di saat nama Pirat disebut. Mendengar itu Pirat pun menjadi emosional dan dia setuju untuk bertemu dengan Sai. Sambil menangis Pirat kemudian membuka pintu ruangannya Sai dan dia melihat Sai juga sedang menatapnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Pirat melipat tangannya sebagai isyarat bahwa dia meminta maaf kepada Sai. Pirat berkata, "Apakah kau bisa melihatku dan mendengar perkataanku?" Sai mengedipkan matanya. Pirat kembali berkata, "Ibu dan Samrat mengatakan bahwa kau sedang mencariku, apakah itu benar?" Mendengar itu, Sai kembali mengedipkan matanya. Dengan sedih Pirat kemudian memegang tangannya Sai dan Sai juga akan mengatakan sesuatu kepada Pirat. Akan tetapi Pirat meminta Sai untuk tidak memaksa dirinya berbicara karena Pirat sudah mengerti apa maksudnya Sai. Pirat kemudian menyeka air matanya Sai sambil berkata, "Tidak seharusnya kau menangis karena tidak ada yang berharga di dunia ini yang pantas membuatmu menangis, terutama diriku." Dan tiba-tiba saja napasnya Sai tidak beraturan dan terlihat dirinya seperti orang yang sedang sekarat. Melihat itu, dengan panik Pirat berteriak memanggil perawat dan perawat pun langsung datang ke sana. Dan karena merasa dirinya lah yang membuat keadaannya Sai menjadi memburuk seperti itu, Pirat akan pergi dari sana. Akan tetapi Sai memegang tangannya Pirat dan dia tidak membiarkan Pirat pergi. Pirat dengan sedih bertanya kepada Sai apa yang terjadi kepadanya. Perawat berkata kepada Pirat, "Sebaiknya Bapak tunggu saja di luar untuk saat ini dan biarkan Sai istirahat dulu." Mendengar itu Pirat menyuruh Sai untuk tenang, lalu kemudian Pirat pergi dari sana. Perawat berkata kepada Sai, "Ibu sangat beruntung mempunyai suami seperti itu. Karena aku sendiri yang melihatnya, dia selalu berdoa di luar dan dia menangis sambil berharap ibu cepat sembuh." Mendengar itu Sai meneteskan air matanya. Beberapa saat setelah itu, keluarga Capan juga datang ke sana menemui Sai. Bapani langsung saja menangis dan bertanya kepada Sai kenapa dia meninggalkan rumah tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Pada saat itu Bapani terus menangis melihat kondisinya Sai yang terbaring lemah seperti itu. Bapani juga berkata bahwa dia selalu berdoa semoga Sai secepatnya sembuh dan dia bisa kembali lagi ke rumah Capan. Semua keluarga juga pada saat itu menangis melihat keadaannya Sai, kecuali Om Kar saja yang terlihat tidak suka dengan Sai. Sementara di luar, Suni memberikan Pirat kelapa muda dan memintanya untuk meminumnya. Mendengar itu Pirat mengambil kelapa itu dan dia meminta perawat untuk memberikannya kepada Sai. Perawat pun setuju dan dia langsung masuk ke dalam.
Ninat mengambil kelapa itu dan dia memberikannya kepada Sai, namun Sai tidak mau meminumnya. Melihat itu, semua keluarga memohon agar Sai meminumnya agar dia cepat sembuh. Bahkan pada saat itu sambil menangis, Mansi dan Bapani mengatakan bahwa dia ingin melihat Sai kembali ke rumah Capan. Mansi dan Bapani berjanji bahwa mereka akan menjaga Sai dan tidak akan membiarkan Paki berkata kasar lagi kepada Sai. Kemudian Pirat datang ke sana. Dokter meminta keluarga yang lainnya untuk segera keluar dan biarkan Pirat yang mencoba memberikan Sai meminum kelapa tersebut. Mendengar itu, semua keluarga kemudian langsung pergi dari sana. Lalu Pirat memberikan air kelapa itu kepada Sai, namun tetap saja Sai tidak mau meminumnya. Melihat itu, Pirat kemudian membuat sedikit hiburan, seperti orang yang stand up komedi. Dan tiba-tiba saja, Sai pun langsung menangis memeluk Pirat, karena tadi Pirat menyebut nama ayahnya Sai. Akan tetapi meskipun begitu, Sai tetap saja tidak mau meminum air kelapa tersebut, meskipun dibujuk oleh Pirat. Suni yang melihat kejadian itu langsung masuk ke dalam dan berkata, Pirat belum memakan apa-apa sampai saat ini. Aku yakin Sai ingin melihat Pirat meminum air kelapa itu terlebih dahulu, baru setelah itu Sai juga akan meminumnya. Mendengar itu, Sai pun mengedipkan matanya. Dengan sedih, Pirat kemudian meminum sedikit air kelapa tersebut. Dan benar saja, setelah itu Sai pun mau meminum air kelapa tersebut. Terlihat pada saat itu momen haru pun terjadi, karena Sai dan Pirat sama-sama saling peduli. Tidak lama setelah itu, Pulkit datang ke sana dan Ninat bertanya bagaimana sebenarnya keadaannya Sai untuk saat ini. Pulkit berkata bahwa Sai sudah agak membaik daripada sebelumnya, namun itu tidak bisa menjamin dia akan langsung sembuh. Dan ketika melihat Pirat berada di sana, Pulkit merasa bersyukur karena Pirat akhirnya berlaku baik kepada Sai. Pulkit berpesan kepada semua keluarga agar mereka memperlakukan Sai dengan sangat baik, agar Sai cepat sembuh. Begitupun dengan si Pani, dia juga memperingati keluarga agar tidak berbuat kasar lagi kepada Sai. Mendengar itu, baik Ninat ataupun Bapani dan yang lainnya setuju. Mereka juga berharap semoga hubungannya Pirat dan Sai semakin harmonis. Kemudian Paki datang ke sana, di mana dia pun dibuat sangat cemburu ketika dia melihat Pirat yang sangat peduli kepada Sai. Paki berkata di dalam hati, kenapa Pirat menemui Sai? Sedangkan tadi dia sendiri yang berkata kalau dia tidak akan menemui Sai. Dan kenapa semua keluarga juga tiba-tiba saja senang dengan Sai? Sebenarnya apa yang terjadi? Kembali kepada Pirat yang meminta Sai untuk meminum obat, namun Sai menggelengkan kepalanya. Pirat berkata, kau harus meminum obat ini supaya kau cepat sembuh dan bisa berbicara. Aku rindu ingin mendengar suaramu kembali. Dan jika kau tidak mau meminum obat ini, percuma saja aku berada di sini, dan lebih baik aku pergi saja. Namun ketika Pirat akan pergi, Sai langsung memegang tangannya, dan dia memberikan isyarat bahwa dia mau meminum obat tersebut. Melihat itu dengan penuh kasih sayang, Pirat pun memberikan Sai meminum obatnya. Terlihat Sai juga meneteskan air matanya, karena dia terharu dengan sikap baiknya Pirat kepadanya. Bahkan saking perhatiannya Pirat kepada Sai, pada saat itu Pirat dengan romantis mengepang rambutnya Sai supaya rambutnya tidak mengganggunya. Melihat itu semua keluarga merasa sangat senang. Sementara Samrat sendiri meminta Paki menemui Sai karena dengan itu Sai pasti akan merasa sangat senang. Mendengar itu Paki berpikir bahwa sangatlah berat jika dia masuk menemui Sai karena dia akan cemburu dengan kedekatannya Sai dan Pirat. Setelah itu, Samrat menemui Pulkit dan juga dokter yang menangani Sai. Samrat bertanya, kenapa Sai belum juga bisa berbicara? Dokter dan Pulkit menjelaskan kepada Samrat bahwa itu masalah psikologi dan Sai harus ditangani oleh psikiater. Di dalam ruangan, Pirat akan pergi dari sana, namun Sai memegang tangannya Pirat. Dan tiba-tiba saja Paki datang ke sana yang membuat dirinya langsung cemburu melihat Pirat dan Sai berpegangan tangan. Akan tetapi, Sai langsung saja melepaskan tangannya dari Pirat ketika dia melihat Paki datang ke sana. Paki dengan sok baik berkata, Sai, bagaimana kabarmu? Dan aku datang ke sini karena ingin melihat kondisimu. Mendengar itu, Sai tidak bereaksi apa-apa. Sehingga dengan itu, Paki pun mengolok Sai dan berkata, sepertinya Sai membutuhkan vitamin P, yaitu Pirat.
Sekarang dia telah ketemu dengan Pirat dan keadaannya sudah membaik dari sebelumnya. Mendengar moncong ngeselitnya Paki, Pirat berkata, "Apakah kau datang ke sini ingin bertemu dengan Sai, ataukah kau hanya ingin berdebat dengannya?" Paki berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Sai. Pirat berkata, "Kau sudah bertemu dengan Sai dan sekarang lebih baik kau segera pergi dari sini." Mendengar itu, Paki benar-benar sangat kaget. Paki berkata, "Aku datang ke sini hanya ingin menemui istri tercintamu, lalu kenapa kau mengusirku?" Pirat berkata, "Kau hanya akan membuat keadaannya Sai menjadi lebih buruk. Jadi sekarang juga aku mohon kau pergi dari sini." Mendengar itu, dengan mata yang berkaca-kaca, Paki akan pergi. Namun dia berbalik lagi dan memberikan bunga yang dia bawa kepada Pirat. Pirat menyuruh Paki untuk menaruhnya di atas meja. Lagi-lagi Paki si ngeselin ini akan berbicara dengan Pirat. Namun Pirat yang sudah kesel pun menyuruh Paki untuk segera pergi dan jangan berbicara lagi. Mendengar itu, sambil menangis, Paki langsung pergi dari sana. Sai juga pada saat itu menangis mendengar kata-katanya Paki yang selalu ingin melawannya. Sehingga Pirat pun menenangkan Sai dan menyuruhnya untuk tidak memperdulikan orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Beberapa saat kemudian, semua keluarga telah pulang dan mereka makan malam bersama. Namun Omkar terlihat sangat marah dan dia mengira jika Sai telah mempermainkan mereka dengan dramanya. Mendengar itu, Bapani menyuruh Omkar untuk tidak banyak omong dan silahkan dia makan dengan tenang. Namun tetap saja Omkar marah-marah sehingga Bapani dan Ninat menyuruhnya untuk diam. Bahkan Ninat juga berkata bahwa Sai adalah gadis yang baik dan Omkar tidak seharusnya membencinya. Keesokan harinya, Pira sedang menyuapi Sai makanan. Kemudian Pulkit datang ke sana dan dia membawa psikiater untuk menangani Sai. Melihat itu Pirat akan pergi, namun Sai lagi-lagi memegang tangannya. Psikiater berkata bahwa tidak apa-apa Pirat berada di sini. Lalu kemudian psikiater mulai menanyai Sai mengenai masalah yang dia hadapi. Mulai dari kematian ayahnya, pernikahannya yang tidak biasa, dan trauma mental yang dia alami. Mendengar itu, Sai hanya bisa menangis dan masih tidak bisa berbicara. Pulkit kemudian mengajak Pirat untuk keluar agar psikiater bisa lebih fokus menangani Sai. Psikiater kemudian meminta Sai untuk mengungkapkan isi hatinya, apa yang dia rasakan, agar dia menjadi lebih tenang. Setidaknya jika Sai tidak bisa berbicara, dia bisa menuliskan perasaannya di kertas. Psikiater meminta Sai agar menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Mendengar itu, sambil menangis Sai pun hanya menulis huruf P di kertas tersebut. Psikiater bertanya apakah Sai menulis namanya Pirat. Sai hanya terdiam. Kemudian dia langsung membalik kertas tersebut, sehingga huruf P yang tadinya berubah menjadi huruf A dan dilanjutkan dengan Sai menulis kata Aba yang berarti ayahnya Sai. Dari tulisan tersebut, psikiater menyimpulkan bahwa Sai sangat mencintai Pirat, namun pada saat ini dia sangat marah kepada Pirat. Mendengar itu, Sai langsung menangis sejadi-jadinya dan suaranya pun akhirnya bisa terdengar. Melihat itu, Aswini langsung menangis karena terharu. Sedangkan dokter terus saja menangani Sai dan dia membuat Sai menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan harinya, Samrat akan bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Namun Paki melarangnya untuk pergi karena Pirat tidak akan membiarkan Samrat masuk menemui Sai nantinya. Paki terus berbicara seolah-olah dia sangat kesal dengan Pirat. Sehingga dengan itu Samrat bertanya apakah Paki sedang bertengkar dengan Pirat. Paki berkata bahwa dia tidak ingin melihat Pirat lagi, bahkan bayangannya sekalipun. Mendengar itu Samrat menawarkan Paki untuk pindah rumah saja agar dia dan Pirat tidak bisa bertemu lagi. Akan tetapi Paki pun langsung saja terdiam dan dia nampak keberatan jika harus berjauhan dengan Pirat. Karena sampai saat ini Paki masih mencintai Pirat. Paki kemudian berkata, apakah Samrat masih berpikir jika Paki mencintai Pirat, sehingga dia menawarkannya untuk pindah rumah? Samrat berkata, meskipun kau mengatakan kalau kau tidak mencintai Pirat, namun matamu bisa mengatakan kejujuran. Aku tahu semua itu, namun aku diam karena aku tidak mau berkelahi dengan adikku Pirat. Aku juga sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan ini dan tidak masalah bagiku jika kau menyakiti diriku dengan mencintai pria lain. Namun bagaimana dengan Sai?
karena kelakuanmu akan membuat Sai terganggu. Dan asal kau tahu, aku tidak akan tinggal diam jika kelakuanmu sampai menyakiti Sai. Mendengar itu, Paki merasa sangat kaget. Kemudian Samrat langsung pergi dari sana. Sedangkan di rumah sakit, keadaannya Sai sudah mulai membaik dan dia sudah bisa berbicara. Sehingga dengan itu Pirat pun merawat Sai dengan penuh kasih sayang dan sesekali mereka berdua berlaku romantis. Pada saat itu Pirat juga berkata kepada Sai, "Aku tahu kau tidak nyaman tinggal di rumah keluarga Chavan. Oleh sebab itulah kau bisa tinggal di rumah Pulkit ataupun Deviani jika kau mau." Mendengar itu Sai berkata bahwa dia tidak sedang bermain bulu tangkis yang bisa berpindah-pindah tempat tinggal seperti itu. Pirat yang mendengar itu langsung terdiam. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.